selamat malam dan selamat bergabung untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini ya. Ada Susilawati ya, Tommy. Wah, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama dan belajar bersama dengan seorang pakar yang sangat luar biasa sekali tentunya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali seputar tentang service with heart ya. Oke, ini saya masukkan judulnya dulu. Gimana Coach Cia kabarnya? Selalu baik, selalu baik. Wah, suaranya cukup jelas Coach? Cukup jelas, cukup oke. Cukup jelas? Oke, ya. Oke, jadi sebelum saya mulai ya, saya kenalkan sedikit dulu. Pada waktu itu saya belajar training. Tapi pada satu ketika saya rasa ilmu training ini ada yang kurang dan belum lengkap tanpa adanya coaching ya. Dan untuk itu saya pun mengupgrade kembali ilmu saya dan saya sangat bangga sekali bisa mendapatkan guru coaching saya yang luar biasa, yaitu Coach Cia, di mana pada saat itu saya belajar tentang tools Akashic ya, dan tentunya sudah saya pakai, dan yang terbaru adalah Logos. Ketika saya pakai itu, wow, banyak sekali sensasi yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya. Thank you Coach sekali lagi ya. You're welcome. Nah, tentunya hari ini ya kita akan membahas bersama sekali. Cukup kedengaran Coach? Suaranya terdengar? Ya, cukup terdengar. Sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu tentang service. Seperti yang kita ketahui, tiap hari kita selalu melakukan pelayanan. Tetapi, apakah pelayanan yang kita lakukan sudah benar-benar dari dalam hati? Dan untuk itu hari ini tepat sekali saya menghadirkan seorang praktisi service excellent yang udah benar-benar top. Ya, sudah banyak sekali klien-klien yang dibantu untuk meningkatkan budaya servis di tempatnya sehingga menjadi jauh lebih baik. Mungkin Coach boleh sedikit perkenalan untuk penambahan atau sedikit pengantar tentang servis itu sendiri. Silakan Coach. Mari. Oke, terima kasih Pak Ferdi Kawi dan selamat malam buat semuanya yang menyaksikan Insta Live malam hari ini. Dan memang bicara tentang service adalah sesuatu yang sangat menarik, dan saya melihat bahwa service ini banyak disalahartikan di dalam tataran praktek, sehingga ada banyak hal yang memang kita harus meletakkan porsinya ke dalam porsi yang tepat. Saya mempelajari service excellence, saya tersertifikasi dari SQI Amerika, saya seorang customer service trainer dari SQI Amerika, tetapi saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Ron Kaufman. Saya sangat mengidolakan Ron Kaufman. Ron Kaufman mungkin tidak banyak yang kenal, tapi kalau saya katakan Changi Airport, Marina Bay Sands, Singapore Airlines, tentu Anda banyak yang tahu. Beliau adalah salah satu orang yang berjasa membangun budaya layanan di sana, dan beruntung bisa belajar langsung dari beliau. Dan bicara tentang service sekali lagi adalah sesuatu yang sangat menarik. Mungkin nanti saya akan kupas lebih tuntas lagi Pak Ferdi. Saya nggak tahu nih apakah langsung pembahasan, apakah gimana? Saya lewat pertanyaan aja Coach ya, biar lebih menarik. Oh boleh lewat pertanyaan saja. Oke, sip. Ini sangat menarik sekali nih Coach ya. Seringkali kita bisa melihat banyak orang mampu bekerja dengan tangan dan kaki. Namun, hanya sedikit orang yang mampu bekerja dengan hati. Menurut pandangan Coach, bagaimana menumbuhkan budaya agar orang tersebut mempunyai kesadaran ketika mereka melakukan pelayanan benar-benar tulus dari dalam hati? Silakan Coach. Ya, pelayanan dari dalam hati ini sesuatu yang sangat challenging, sesuatu yang sangat menantang. Mari kita balik pertanyaannya, mengapa ada orang yang tidak melayani dengan hati? Ini jadi pertanyaan saya yang cukup lama, dan saya coba cari tahu, kenapa sih
banyak orang yang tidak senang melayani dengan hati? Jawabannya adalah karena banyak orang lebih senang dilayani daripada melayani. Pertanyaan selanjutnya adalah gini, kenapa banyak orang tidak senang melayani? Karena pemahaman mereka yang keliru atau pemahaman yang tidak tepat tentang pelayanan. Nah, mari kita pelajari secara detail apa arti dan makna kata service. Kata service itu berasal dari kata to serve. Dan menariknya, kalau kita tarik sampai ke akar kata, kata service dan kata slave atau budak, itu berasal dari akar kata yang sama. Sehingga dari sinilah lahir jargon atau istilah dalam dunia service, bahwa pelanggan adalah raja. Karena dunianya seperti ini, pelanggan raja, maka yang zaman dulu kan yang melayani adalah para budak-budak, para pelayan-pelayan istana yang kedudukannya jauh lebih rendah dibanding raja. Sehingga sekarang kita kenal pelanggan adalah raja. Oh, mohon maaf, dalam kelas-kelas saya mengajarkan bahwa jangan pernah memperlakukan pelanggan Anda adalah raja. Kenapa? Karena raja kalau mau sesuatu dia bisa ambil tanpa bayar. Tentu kita tidak mau pelanggan kita ambil sesuatu dari kita tanpa bayar. Oleh sebab itu, ini yang menyebabkan orang tidak bisa melayani dari hati. Kenapa? Karena mereka berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding yang dilayani. Lantas yang benar seperti apa? Yang benar adalah yang dilayani dan yang melayani ini kedudukannya sama. Saya sangat terinspirasi dengan budaya service yang dibangun oleh sebuah hotel yang sangat masyhur, yaitu The Ritz-Carlton. Ritz-Carlton punya moto service yang sangat hebat buat saya. Bunyinya seperti ini. Ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Kita lihat dalam istilah service-nya Ritz-Carlton, ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Kedua-duanya equal, kedua-duanya setara. Nah, kalau kedua-duanya setara, maka tidak ada seseorang yang merasa inferior dan tidak ada orang lain yang superior. Service with heart dimulai dari meredefinisi ulang pengertian service itu sendiri. Nah, sayangnya banyak sekali bisnis, banyak sekali perusahaan tanpa memahami problem service yang seperti ini, langsung menjalankan atau mengimplementasikan service. Sehingga yang terjadi adalah bukan para frontliners, staff mereka yang melayani dengan full heart, tetapi yang ada adalah robot dari SOP perusahaan. Di mana kalau saya tidak berikan pelayanan, saya dipunish, saya nggak dipotong uang apalah gitu, atau dipotong gaji kalau ada komplain dan sebagainya. Jadi itu tantangannya Pak Ferdi, tentang bagaimana melayani dengan hati. Menarik sekali nih Coach ya. Menurut Coach ya, ketika kita ingin membangun sebuah budaya servis yang baik, yang dari hati, idealnya menurut Coach, apakah dalam bentuk training atau dalam bentuk coaching untuk membuat budaya servis perusahaan ini menjadi lebih baik? Training dan coaching membantu. Training dan coaching bantu. Ibarat sebuah rumah, training dan coaching itu kita membangun tembok dan atap. Sesungguhnya yang paling fundamental adalah fondasi. Fondasi bicara tentang culture, bicara tentang budaya perusahaan. Jadi sebetulnya ketika kita mau melakukan training atau coaching tentang service, itu adalah langkah selanjutnya setelah kita memperbaiki budaya dari pelayanan di perusahaan, di sebuah perusahaan. Jadi PR-nya banyak. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk sebuah perusahaan mau layanannya bagus, langsung di training. Tanpa budaya yang memadai, trainingnya sia-sia. Budaya itu ibarat air kolam. Kolam dengan air yang kotor akan mengakibatkan ikan yang sakit. Tetapi ikan yang tidak terlalu sehat, ditaruh dalam kolam yang sehat, dia akan jadi sehat. Selama dia tidak menderita penyakit menular. Nah, fundamental ini yang perlu dibangun dulu Pak Ferdi dan teman-teman semua. Demikian. Wah, jadi training dan coaching ini satu paket ya, satu kesatuan Coach ya.
untuk membentuk Betul. budaya service yang jauh lebih baik ya. Iya. Kalau lebih lanjut lagi nih coach ya, kira-kira yang perlu kita perbaiki step awalnya untuk membangun fondasi yang baik ini dari apa coach? Apakah SOP atau ada hal lain yang perlu kita terobos di awal untuk menjadi Yang harus ini sangat menarik. Tidak banyak trainer service excellence yang bicara ini. Kalau saya sih oke-oke aja bicara ini dan not to worry untuk bicara ini. Kalau mau memperbaiki budaya service, maka top management yang pertama harus bertobat. Jadi budaya service itu budaya dari kepala sebetulnya. Dari kepala yang turun ke bawah. Jadi ketika top management punya visi service yang solid, ini akan dituangkan ke dalam bisnis strategi, dituangkan akhirnya ke dalam SOP, dituangkan dalam KPI, dituangkan dalam banyak hal, dan ujung-ujungnya ketika itu turun ke bawah, semuanya akan bottom up bergerak naik. Jadi buat saya ketika saya diminta bantu untuk, kalau sekedar training oke, coach training untuk service oke, training. Tetapi ketika diminta jasa konsultan untuk memperbaiki culture atau budaya layanan sebuah perusahaan, maka yang saya tuntut adalah jajaran top management harus terlibat di dalam proyek tersebut. Kalau tidak akan berhasil. Wah, menarik sekali nih coach ya. Tentunya jam terbang coach Chia di dalam dunia service ini ya pasti sudah banyak sekali klien-klien yang membutuhkan jasa konsultan ataupun training-training untuk meningkatkan budaya servisnya. Bisa nggak coach Chia coba berikan contoh, misalnya salah satu perusahaan yang awalnya budayanya servisnya seperti apa, kemudian setelah ada perbaikan servis menjadi seperti apa. Jadi ada contoh satu hal dalam mungkin pelayanan yang dulu seperti apa, setelah adanya training dari coachnya menjadi seperti apa. Mungkin boleh share sedikit coach? Banyak contoh lah, tapi saya tidak etis kalau menyebutkan nama klien dalam sesi IG Live malam hari ini. Saya pernah menangani sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut bukan perusahaan besar, kecil menengah. Budaya perusahaan ini jelek sekali, jadi kalau kita pergi ke mall tuh ibaratnya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau kita ke mall akan ketemu dengan SPG yang menyapa kita, Kak mampir Kak, Mas mampir Mas, kok mampir kok gitu kan. Lihat-lihat di dalam, sering kan kita ketemu seperti itu. Tetapi mereka mengucapkan itu, tatapan mata mereka kemana? Tatapan mata mereka entah kemana. Bisa juga ke HP-nya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya mereka menjalankan SOP. Apa yang saya lakukan adalah saya duduk bareng dengan top management waktu itu, yuk kita meredefinisi service, kita omong seperti apa, kita bangun service language, satu visi yang tertuang dalam service language yang benar. Para top management mengartikulasikan terus visi service tersebut ke bawah, dan kita mulai dengan program-program. Dan dampaknya bukan hanya pelayanan mereka yang luar biasa, tetapi omset mereka naik sampai 300%. Omset penjualan, karena budaya layanan yang semakin baik. Wah, jadi langsung dengan adanya perubahan servis, jadi bisa mempengaruhi omset untuk bisa lebih baik gitu coach ya? Betul, apalagi perusahaan ini itu berlokasi di daerah yang berkembang, di daerah Cikarang. Jadi sangat unggul jadinya mereka di sana. Karena berbeda dengan kompetitor. Mantap. Menurut Coach Chia, setelah kita melakukan sebuah perubahan dengan servis tersebut, kira-kira menurut Coach Chia, kapan tolak ukurnya kita perlu mereview atau meningkatkan kembali servis kita? Ya, apa kita perlu mereview kembali servis kita sehingga perlu ditingkatkan kembali? Untuk mereview kita bicara tentang ukuran. Kebanyakan
orang mengukur yang namanya service itu berdasarkan kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Saya sangat terinspirasi sekali dengan buku yang berjudul Customer Satisfaction is Worthless. Jadi kepuasan pelanggan itu worthless, nggak ada nilainya gitu. Tapi customer loyalty is priceless. Customer loyalty itu sangat bernilai, sangat berharga. So, kapan kita ukur? Kita tidak boleh menggunakan ukuran hanya kepuasan pelanggan. Dalam Service 4.0 yang jadi ukuran adalah satu, omset naik atau tidak, profit atau tidak, komplain turun atau tidak, kepuasan tentu semakin baik atau tidak, indeks customer loyalty naik atau tidak. Dan ini yang ukuran ini yang jarang dipakai, tapi saya belajar dari Ron Kaufman untuk pakai ini. Ada berapa banyak ide-ide service improvement yang di-generate setiap bulan dan dieksekusi. Jadi harus muncul fresh idea setiap bulan dan dieksekusi. Nah, dengan banyaknya ukuran ini tentu beda-beda. Kalau yang idea tentu kita review 1 bulan sekali. Service customer satisfaction mungkin bisa 1 bulan sekali, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali. Ukurannya beda-beda. Customer loyalty kita bisa nilai dengan yearly. Omset penjualan dan sebagainya, itu ada ukuran masing-masing. If indikator ini tidak sampai atau tidak sesuai dengan harapan yang sudah ditetapkan, maka itu saatnya kita review. What's wrong? Ada yang salah enggak? Ya, komplain tiba-tiba bulan ini naik, yuk review, ada yang salah enggak? Jangan-jangan SOP kita ada yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Jadi ukurannya tergantung, atau kapan kita review tergantung ukuran apa yang sedang kita mau fokuskan di situ, Pak Ferdi. Wah, luar biasa sekali nih Coach ya. Benar-benar jawabannya sangat detail dan benar-benar ada ukuran, kurang lebih 1 bulan untuk kita review gitu Coach ya. Ya. Kalau kita gali lebih lanjut lagi nih Coach ya. Seperti yang kita ketahui, sekarang apalagi selama ini dari budaya service yang mungkin secara offline, sekarang telah terjadi perubahan, pergeseran dengan adanya pandemi COVID-19. Bagaimana pandangan Coach ya terhadap service yang kita biasa bertatap muka secara langsung, secara mungkin digital service yang menjadi digital. Nah, pandangan Coach Cha seperti apa? Mungkin bisa berikan gambaran dengan dikaitkan dengan pandemi sekarang. Ada blessing di balik COVID-19 kalau menurut saya. Jadi saya sempat baca sebuah artikel, COVID-19 itu dinobatkan sebagai Global Chief Transformation Officer. Jadi dengan adanya COVID-19 semua dipaksa untuk bertransformasi. Mungkin kalau tidak ada COVID-19, hari-hari saya tidak banyak sesi online seperti ini. Tapi sore tadi saya baru menyelesaikan kelas online. Malam ini saya dengan Pak Ferdi, kita online. Zaman sebelum COVID-19 kita nggak lakukan seperti ini. Demikian pula dalam dunia service berubah. Kalau dulu customer datang pada kita, ketika datang kita layani dengan baik. Saya bicara dengan kolega-kolega saya bicara dengan rekan-rekan saya, yang saya lihat bisnis mereka, apa yang terjadi dengan bisnis mereka saat ini. Honestly, buat menjual dalam kondisi saat ini itu tidak mudah. Satu, bahan baku atau barang susah didapatkan, entah masalah produksi dan transportasi dan sebagainya. Kedua, ada barang kita juga kadang nggak bisa jual. Buyers kita, customer kita, mereka juga menghadapi challenge yang tidak mudah. But dari kacamata service, this is the moment. This is the moment untuk menunjukkan bahwa seberapa bagus pelayanan perusahaan kita. Kalau dulu perusahaan datang pada kita, ini saatnya kita datang kepada mereka. Kita datang ke customer kita. Bagaimana caranya? Apakah kita datang kita jualan? Customer kita juga lagi suffer. Apa yang dilakukan? Berapa banyak perusahaan yang care menggerakkan tim service mereka untuk menelpon, menghubungi para customer, untuk sekedar
empati, menanyakan kabar, bangun hubungan lebih baik, dan sebagainya. Nah, selama ini service hanya dimaknai dengan senyum, salam, dan sapa. Aduh, itu tidak ada seujung kukunya service. Service itu sangat luas. Kita mesti pahami yang namanya service big picture. Ini ilmunya dari Ron juga yang saya belajar, service big picture. Ini luar biasa. Tapi kalau kita hanya senyum, salam, sapa, ya kita ketinggalan. Saran saya kalau buat Anda, teman-teman yang menyaksikan live malam hari ini, mulailah rencanakan list mana key customer Anda tulis. Mulai hubungi mereka. Jangan jadikan customer Anda sebagai buyer. Di saat dia beli, Anda layani dengan baik. Tapi perlakukan mereka sebagai customer. Mereka sedang suffer. Pahami mereka. Mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Ya, dari sekedar salam, menanyakan kabar, sampai ya saya sangat terinspirasi dengan sekolah anak saya. Sekolah anak saya memberikan diskon dan sebagainya. Tidak besar, tapi itu menarik buat saya, menunjukkan kepedulian dan sebagainya. This is the moment buat orang-orang service buat bergerak. Ketika ini selesai, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang lebih dulu bangun engagement, bangun relationship yang kuat dengan customer-nya di masa COVID, dia akan rebound duluan. Karena customer akan lihat kok, oh, kamu mau untungnya aja. Dengan customer yang lihat, oke, kamu memperlakukan saya sebagai business partner, sebagai partner bisnis. Kamu care di saat saya jatuh. Ketika saya pulih, maka kamu orang pertama yang saya cari. Nah, ini gambaran tentang service, Pak Ferdi. Luar biasa sekali. Wow, membuat saya membayanginnya, memberikan semangat kembali bahwa di pandemi ini sebagai sebuah peluang. Bagaimana kita yang membangun engagement lebih awal di masa pandemi ini, ketika ini berakhir, kita yang akan memenangkan persaingan. Saya dapat poin yang sangat berharga sekali malam ini, Coach. Keren sekali, Coach. Berbicara tentang service ini kembali, Coach, ya. Mungkin Coach boleh share pengalaman paling berkesan ketika Coach mungkin jalan-jalan atau pergi kemana, merasakan sebuah budaya service yang sekali masuk dari awal hingga Coach keluar dari tempat tersebut, itu benar-benar servisnya itu wow, dari masuk hingga keluar. Mungkin ada pengalaman paling berkesan pergi kemana yang wow servisnya. Silakan, Coach. Ya, pengalaman saya ketika, ya tadi saya sempat sebut dengan hotel Ritz-Carlton. Saya pernah punya pengalaman yang sangat menyenangkan lah di Hotel Ritz-Carlton. Waktu itu saya harus long stay di Hotel Ritz. Kurang lebih saya 2 minggu ada di hotel itu. Saya menginap dan ya oke, layanannya luar biasa. Mungkin kalau di hotel lain, kalau kita di lobi tanya, Mas, Mbak, toilet di mana? Dia langsung, oh Pak silakan ke sana. Bapak lurus belok kanan dan sebagainya. Di Ritz, saya waktu dulu, saya diantar. Mari Pak, saya antar sampai dekat area pintu toilet terlihat, Pak silakan, gitu. Ya, itu luar biasa. Tapi ya buat saya itu oke lah. Yang menarik adalah ketika saya nginep, saya lupa di hari ketiga, keempat atau kelima gitu ya. Saya dihubungi oleh salah satu staff dari hotel. Dia nanya ke saya, Pak, Bapak kan siang activity, malam kegiatannya apa gitu ya. Dia ya jelaskan gym dan sebagainya. Bapak kegiatannya apa? Saya katakan, ya saya paling senang karena pulang capek, saya mandi, saya ke ranjang, duduk di ranjang baca buku, saya bilang. Dan saya sangat senang sekali karena di Hotel Ritz-Carlton itu soundnya tuh bagus banget, satu. Kedua, musiknya itu jazz. Jadi kalau di hotel kan ada kayak apa ya, channel opening gitu kan. Nah musiknya itu jazz, jadi saya setel itu aja sambil saya baca buku. Kemudian ditawarkan, Pak, Bapak kan long stay di sini, mau nggak Pak Bapak kamarnya kami tukar? Waduh, saya agak curiga ditukar kamar. Saya tanya lagi, di mana? Tapi dekat pojok Pak. Aduh, hotel biasanya kalau pojok tuh kamar yang nggak laku. Ya. Pikiran jahat saya bilang gini, aduh jajan ini hotel kehabisan kamar, dia mau ada tamu mau kamar saya minta di pojok, tapi ya saya positive thinking aja.
Ya oke, saya lihat dulu deh, kalau saya oke, serap saya pindah. Mari Pak diantar, dikasih lihat. Nih Pak, nih kamar pojok, kamarnya lebih besar. Dan dia bilang gini, Pak kalau Bapak hobi baca buku, nanti Bapak duduk di ranjang, kiranya Bapak buka. Karena itu ceilingnya tinggi. Bapak setel musik, Bapak rasanya sedang baca buku di outdoor. Kalau Bapak setuju, semua barang Bapak nanti kita pindahkan ke dalam. Wah, saya mau. Dan ternyata kamar itu jauh lebih nyaman dibanding kamar saya yang sebelumnya. Inisiatif-inisiatif ini juga luar biasa buat saya. Apakah hanya di Hotel Ritz? Oh tidak, saya pernah punya pengalaman yang sangat menyenangkan di salah satu hotel di Yogyakarta. Ya, saya bukan cukup sering lah, ya beberapa kali nginap di sana. Dan biasanya kalau kita check-in atau check-out, setelah resepsionis melihat data kita, dia sebut nama. Tetapi di hotel itu, saya masuk, begitu dia lihat saya, dia langsung panggil nama sebelum saya masuk. Saya pikir, wow, ini hotel berusaha untuk kenal dengan tamu-tamunya. Ini sangat luar biasa. Jadi, Indonesia pun dahsyat. Banyak yang sudah aware terhadap betapa pentingnya pelayanan. Wah, sangat menginspirasi sekali guys. Bagaimana kita dipindahkan ke kamar yang jauh lebih besar, ya. Padahal mereka pada saat itu mungkin tidak mau kasih tahu pun nggak masalah, betul nggak Coach? Ya, nggak mau kasih tahu. Tapi mereka tahan mau inisiatif. Mereka pun harus merelakan waktu untuk pindahin barang-barang lagi. Dan ini bukanlah hal yang mudah Coach ya. Tapi mereka mau. Oh, that's the point. Benar-benar luar biasa. Ya, benar-benar. Ini contoh dari sebuah service yang mungkin kita bisa pakai untuk bisnis Anda apapun. Ya, ambil poinnya. Berikutnya ada yang sangat menarik nih Coach ya. Nanti sesaat lagi kita akan tanya jawab. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, Service with Her, Anda boleh ketik pertanyaan Anda. Nanti bagi Anda yang bertanya, Anda akan dapat bonus e-book spesial seputar tentang pengembangan diri. Nanti Anda DM saya akan emailkan ya. Jadi Anda boleh bertanya bebas apapun seputar tentang service. Selagi ada praktisi service excellent yang tidak diragukan lagi nih ya, yang sudah banyak sekali membantu klien memperbaiki budaya service ya. Ada yang menarik ini Coach ya. Kalau misalnya Coach di dalam memperbaiki service ini tidak terlepas dari 3 hal Coach. Dari owner, tim yang menjalankan, kemudian dari pelanggan. Jadi ada owner, pelanggan, owner, pelanggan sama pelanggan. Seringkali yang menjadi dilema adalah kita ingin membuat servis yang baik, ya, membuat servis yang baik. Kadang yang diinginkan oleh top manajemen owner belum tentu bisa dijalankan oleh tim ataupun membuat pelanggan ini merasa suka dengan yang sebaliknya. Ada ide-ide dari tim, bagusnya servisnya seperti apa, mungkin dari owner merasa belum bisa dijalankan. Nah, seringkali ketiga ini kan harus ada titik temunya gitu, Coach. Ya. Mungkin tips nggak, Coach, bagaimana membuat win-win solution ketika terhadap sebuah servis, sehingga si owner oke, si tim yang menjalankan juga oke, dan pelanggan pun juga oke gitu. Mungkin boleh sedikit share Coach pengalamannya? Ya, ini kita bicara tentang service gaps sebetulnya. Tapi saya akan bahas service gaps dari sudut pandang yang beda. Ketika saya masuk ke sebuah perusahaan, saya akan nilai apakah perusahaan tersebut punya service culture yang sehat atau tidak, hanya dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa definisi service atau pelayanan? Saya akan tanya dari level top management sampai level tukang parkir di depan. Satpam, saya akan tanya semua. Nah, ketika saya sudah mendapatkan jawaban dari mereka, saya bisa nilai kualitas dari budaya service. Biasanya, kalau Anda bertanya pada 16 orang, kita akan dapat 16 jawaban yang beda. Itu artinya apa? Perusahaan tersebut berada dalam yang diistilahkan oleh Ron sebagai confused culture yang membingungkan. Yang benar adalah, kalau kita tanya 16 orang, 16 yang menjawab dengan jawaban yang sama. Service adalah A.
ya. Eh, oleh sebab itu ketika kita membenahi service harus duduk bareng, owner, tim improvement dan lain sebagainya duduk bareng. Definisikan definisi service menurut perusahaan seperti apa. Saya kutip definisi service dari Ron Kaufman. Ron Kaufman berkata, service is taking action to create value for someone else. Ada 3 faktor di situ. Taking action, create value for someone else. Nah, sudah tahu definisi ini saja, kadang perusahaan terbalik-balik. Taking action, create value for someone else. Mana dulu yang harus diperhatikan? Kebanyakan mereka taking action. Maksudnya apa? Oh, service itu bagusnya seperti ini. Ya, para praktisi service di perusahaan mengusulkan ke owner, bagusnya seperti ini. Kalau saya jadi owner, saya tolak. Karena bagusnya menurut si praktisi service. Taking action, create value for someone else. Maka langkah yang pertama yang harus didahulukan adalah yang ketiga, for someone else. Know your customer. Makanya harus ada tim pembenahan yang pakai sepatunya customer, berada di sepatunya customer, yang melihat dengan sudut pandang, jarak pandang, dan cara pandangnya customer. Sehingga kita bisa mendefinisikan. Nah, selama ini kesalahan yang terjadi adalah perusahaan mengira mereka tahu maunya customer. Yes. Padahal mereka sesungguhnya tidak tahu apa-apa dan nekatnya mereka mengusulkan ke owner. Makanya saya berkata, ketika kita mengkonsultasi perbaikan layanan perusahaan, hal pertama yang paling penting adalah kita harus langsung ke owner. Harus tahu visi owner maunya apa. Setelah owner, ini langkahnya ya, kita tahu visi ownernya apa. Kedua, kita tahu maunya customernya apa. Ketiga, kita kawinkan visi owner dan maunya customer untuk dilaksanakan oleh praktisi service. Nah, kalau kayak gini nggak berantem. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi kita harus gali semuanya dulu ya. Dari gali sepatu, semuanya. kemudian Betul. dari owner dan tim duduk bareng, kendala mereka selama ini ketika pelaksanaan seperti apa, sehingga ketemu yang bisa dikawinkan, Coach ya. Betul. Wah, keren. Sehingga semuanya menjadi win-win solution ya. Betul. Nah, yang saya ceritakan ini kesannya kan, wah, apa ya, ini kalau ini hanya untuk perusahaan besar, kami kan perusahaan kecil, nggak cocok. Siapa bilang? Ini dari level tukang gado-gado, warung gado-gado, sampai level perusahaan multinasional, bisa kok berjalan dengan prinsip yang sama. Berjalan dengan prinsip yang sama. Itu luar biasa. Mantap. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya banyak menemukan begini Pak Ferdi. Toko-toko yang dilayani langsung oleh para owner dengan toko-toko yang dilayani oleh para karyawan, ya, saya melihat mayoritas ya, feel service-nya lebih terasa ketika dilayani oleh owner. Betul. Mengapa Coach bisa terjadi? Ya karena itu hidup dia memberikan yang terbaik buat customer-nya, bukan karena SOP. Betul. Luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita selalu mempunyai mindset, selalu memberikan yang terbaik kepada customer kita. Coach, ya. Ya. Biasa sekali. Lagi-lagi nih Coach, ya, berbicara tentang service ya, tentu sangat luas sekali dan sangat kompleks sekali. Dan hari ini kita benar-benar luar biasa bisa sharing bareng dengan Coach Cia Irawan. Ya, jadi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda manfaatkan kesempatan ini, Anda boleh share seputar tentang service. Mungkin Anda ada produk apa, mungkin mau minta saran. Coach, saya produknya ini, gimana kira-kira service-nya? Coach, saya produknya ini, kira-kira servisnya seperti apa? Silakan Anda tuliskan di sini, Anda ketikkan, sehingga Anda akan mendapatkan insight-insight baru dari pakarnya langsung. Ya. Sambil menunggu Coach, dari beberapa teman kita mungkin mulai berpikir dan mau tanya, tidak sabaran lagi. Bagaimana cara kita melakukan, nah ini ada service, nggak cuma pas bayar, tapi juga saat, oke, dari Ilin ada statement, service nggak cuma pas melayani konsumen,
tapi juga saat memproduksi barangnya. Mungkin Coach boleh menambahkan? Saya 1000% sangat setuju. Tapi juga saat memproduksi barang. Betul, karena begini, Ron Kaufman memandang service itu dari 4 kuadran service big picture. Yang pertama adalah product excellence. Jadi dari produknya udah harus excellence. Produk yang berkualitas itu adalah bagian dari service. Produk yang diproduksinya tepat waktu adalah bagian dari service. Kemudian juga delivery-nya harus excellence, delivery channel-nya harus excellence. Mudah diakses, mudah ditemukan, itu harus excellent. Ketiga, service mindset-nya harus excellence. Service mindset itu melibatkan, ya tadi senyum salam sapa, keinginan untuk melayani, dan yang keempat, ini harusnya dengan 4.0, dunia semuanya digitalisasi, big data, data analitik, harusnya poin 4 ini jadi lebih mudah. Yang namanya ongoing relationship, itu juga harus excellence. Ya, jadi 4 kuadran service big picture. Mantap. Nanti yang ingin bertanya ataupun menambahkan statementnya, silakan Anda tulis, kita akan share bersama, kita akan belajar bersama. Berikutnya yang sangat menarik adalah ini, Coach. Kalau kita perhatikan, Coach, ya, kalau ketika kita ingin membeli sesuatu, terkadang mereka mengutamakan servisnya itu di awal. Jadi begitu kita belum mau beli, kita udah, oh ayo ini, dilayaninya benar-benar baik. Tapi kadang yang menjadi problem adalah, setelah kita selesai membeli barang tersebut, after sales service-nya itu, Coach, yang kalau kita mau klaim, mau apa, kadang dipersulit, apa, segala macam. Menurut Coach, tips seperti apa untuk meningkatkan after sales service yang luar biasa, yang wow, selalu berkesan? Silakan Coach, mungkin boleh sharing pengalaman Coach seputar after sales service. Ya kembali, top management maunya apa? Tidak semua pebisnis atau entrepreneur memandang gini. Saya mengamati ya, ini pengamatan saya bisa salah karena ini bukan research dan sebagainya. Ketika seseorang mendirikan perusahaan di awal, selalu yang jadi fokus adalah sales dan profit. Service adalah bagian dari kesekian. Tetapi sebetulnya yang membuat sebuah usaha jadi besar adalah service. Service membuat pelanggan, kembali lagi, service membuat pelanggan potensial akan stay di sana. Apa yang membuat sebuah, gini, kalau saya masuk dalam sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan, ketika saya melihat layanannya jelek di sana, layanan jelek ada 2, karena culture dan karena oknum. Sebagus apapun culture, selalu ada oknum. Ini penanganannya beda ya. Saya ngomong yang culture. Kalau masalahnya culture, maka solusinya ada di top management. Kita mau melakukan apapun, kalau top management bilang ngapain, dia udah beli, udahlah, after sales service bikin bangkrut perusahaan, maka ya mau di training seperti apapun tidak akan berubah. Tetapi kalau dari ownernya, dari top manajemennya sudah oke dengan budaya layanan, mau lakukan perubahan, problemnya di tim, nah ini kita ngomong lain. Saya akan cek apakah service jadi strategi perusahaan, jadi KPI. Kalau service cuma ngomong tok tanpa dimasukkan ke KPI juga nggak jalan, harus jadi KPI dan sebagainya. Kemudian masuk KPI, di-equip nggak tim pelayanannya, di-training nggak? Jangan cuma dibilangin, ya. Saya udah bilangin, oh nggak bisa, service harus nggak bisa dibilangin. Oke, saya lompat dikit. Syarat jadi service leader atau service manager itu 3. 1, dia harus bisa detail. 2, dia harus bisa cerewet. 3, dia melakukan semuanya dengan fun. Jadi kalau nggak detail dan cerewet, selesai. Nggak bisa dibilangin, mesti dicontohin. Nah, saya punya teknik coaching untuk service. Membuat mereka jadi detail dan cerewet lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali, kalau problemnya di sana, ya ownernya maunya apa? Kalau ownernya nggak mau melakukan perubahan, ya selesai. Tapi kalau ownernya mau, nah kita bicara nih, di KPI-nya kah, di equipping-nya kah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau budaya udah benar,
Yang bikin masalah adalah oknum, oh gampang gitu. Oknumnya kita bantu. Ya, kita harus membantu oknum-oknum seperti ini. Kita bantu pindah ke perusahaan kompetitor. Seperti itu. Luar Ya, biasa. jadi lebih aman. Jawaban yang sangat bijak sekali. Ya, Yang sangat biar yang menginspirasi. pusing kompetitor. Luar biasa. Mungkin untuk yang baru, wah ada poin penting dari Lilin Wangiku, ada detail, cerewet, fun. Ya, untuk yang baru bergabung, Aldo, ya, Rina, Indra, Joni, Hadi, Kartini, Andra, Hari, Sulistyo, ya, Kukom, Yandra, Kakadin, ya, silakan Anda boleh bertanya apapun yang Anda ingin tanyakan terkait dengan service ini sendiri, dan mungkin Anda mau share tentang pengalaman produk Anda, servicenya seperti apa. Nanti bagi Anda yang bertanya, yang aktif, akan dapat bonus e-book spesial pengembangan diri untuk Anda, ya. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman kita, mungkin lagi berpikir, ya. Kira-kira menurut coach, ya, menurut coach, bagaimana kita mampu mempunyai mental service dari segi mindsetnya dulu. Bagaimana kita punya mindset bahwa, wah, service ini penting loh, service ini harus dari hati loh. Bagaimana membangun mindsetnya dulu? Begini, saya mempercayai dan saya melihat dan saya yakini ini benar. Dan akhirnya saya dari apa yang saya lihat dan saya pelajari, saya kutip, saya berkata demikian. Barang siapa, individu atau organisasi, yang mau menjadi yang paling unggul, yang mau menjadi yang paling besar, yang mau menjadi yang paling hebat, dia harus paling unggul dalam pelayanan. Kenapa demikian? Lihat perusahaan-perusahaan yang sangat established, lihat perusahaan-perusahaan yang well known. Dalam bidang apa mereka unggul? Pelayanan. Semakin besar perusahaan, semakin fokus mereka dalam pelayanan. Mereka nggak mau tinggalkan pelayanan. Kenapa? Karena mereka tahu kunci menjadi unggul, kunci menjadi yang paling besar, kunci menjadi yang paling hebat adalah menjadi yang paling unggul dalam melayani. Jadi kalau nggak mau melayani, lupakan. Gitu. Nah, mindset ini dalam training-training saya tanamkan ke mereka. Coba sebutkan perusahaan yang paling hebat, pasti unggul dalam pelayanan. Seperti itu. Jadi nggak ada hal lain, sederhana aja, ubah mindset aja. Luar biasa sekali nih coach, ya. Jadi selalu tanamkan ketika ingin perusahaan kita lebih bertumbuh, lebih berkembang, pastikan pelayanan Anda lebih dimaksimalkan. Menarik sekali coach, ya. Sambil menunggu yang lain, ya. Nah ini coach dari Lilin, pertanyaannya sangat menarik ini. Kalau service bisa dibantu dengan SOP, tapi hati, bagaimana mengembangkan hati yang mau melayani? Thanks coach. Iya. Ya, ini menarik. Ini sebetulnya sudah sempat saya bahas di awal. Kalau service bisa dengan SOP. Ini yang jadi problem di banyak perusahaan. Mereka mengira sudah melayani customer dengan baik. Padahal yang dilayani adalah SOP. Sehingga mereka menjadi robot-robot SOP. Kalau saya tidak melayani, saya melanggar SOP, saya disanksi dan sebagainya. Bagaimana menumbuhkan service dari hati? Menyadari kalau mau jadi yang paling hebat, paling unggul, melayani. Sederhana saja. Di kantor. Saya banyak mengamati orang-orang ya. Ada orang yang mau melayani. Ada resiko melayani. Karyawan atau staf yang ringan tangan mau melayani. Itu kerjaannya paling banyak loh. Semuanya dikasih ke dia, paling banyak. Dia paling capek lah. Tetapi saya melihat hidupnya jauh lebih beruntung dibanding yang lain. Karirnya saya melihat melesat dibanding yang lain. Kenapa? Dia mau bayar harga untuk melayani. Demikian pula di perusahaan. Menggerakkan hati tidak semudah di training, diberikan motivasi dan lain sebagainya. Kesadaran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran tersebut. Kesadaran itu turunnya dari atas.
turun terus ke bawah, dari kepalanya terus turun ke bawah. Nah, kita harus develop ini. Makanya saya katakan, bicara tentang service with heart, nggak akan terwujud jika culture-nya kita tidak benahi. Kolam yang sakit ini harus disehatkan dulu, baru kita bisa bicara service with heart. Kalau nggak jadi kosmetik, jadinya service with SOP, service by SOP. Mengutip, saya suka sekali ada 2 negara yang jadi acuan saya tentang pelayanan. Yang satu Singapura, yang kedua adalah Jepang. Ya, 2 negara ini unggul dalam pelayanan, tapi menggunakan 2 pendekatan yang berbeda. Ya, kalau kita lihat Singapura is a fine city. Semua serba fine, didenda. Ya, by SOP. Kotanya jadi tertib, jadi bagus. But kalau kita ke Jepang, bersih, ya, orang-orangnya helpful. Kalau kita tanya jalan sama orang Jepang di sana, Tokyo gitu ya, itu kita bisa diantar loh sama orang Jepangnya gitu ya. Dan kotanya bersih. Tapi bukan karena fine, bukan karena denda. Di sana karena budaya. Budaya kolamnya sehat memaksa orang jadi melayani dengan tulus. Dan setahu saya di Jepang, kalau kita makan di restoran, kita kasih tip buat pelayan restoran, dia merasa terhina. Dia merasa ini adalah pelayanan saya, dan saya mulia dengan ini. Ini 2 hal yang beda. Jadi bicara tentang culture, itu 2 hal yang beda. Semoga menjawab. Turun dari atas ya, kesadaran ya. Oh iya, dari atas, dari top, dari struktur organisasi yang paling atas harus turun ke bawah. Nggak bisa parsial. Kecuali hanya drive by SOP. Kalau membenahi culture, semuanya top sampai bottom. Ya, ada tambahan dari Winnie, katanya tulus, memiliki pemikiran positif, dan happy. Kalau tidak, akan terasa berat. Karena keinginan customer dan tujuan owner harus sejalan dengan baik, meski nggak sesuai hati. Wah, itu ya. Jadi seringkali maunya customer apa, maunya ini apa, nggak sesuai dengan hati, tapi tetap kita harus happy, tulus gitu. Tambahannya. Dari Yandra, beliau berkata seperti ini. Kalau saya selalu bilang sama tim, pelayanan harus dengan hati. Sekalian jantung, paru, jeroan, dan lainnya. Sehingga enak jadi soto. Agar totalitas, agar enak. Artinya totalitas biar enak ya. Wah, mantap. Bagus. Luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira nih Coach ya. Mungkin kalau mau bahas service itu sangat luas sekali dan satu jam nggak akan cukup. Iya. Mau mulai bisnis, mau mulai menata budaya servisnya, atau mungkin yang sekarang terjadi peralihan dari offline, mau menciptakan budaya servis yang digital, mungkin mau konsultasi, mau mentoring, atau mungkin ada kelas coach yang terdekat, atau berbicara tentang servis atau program lain. Kira-kira apakah ada yang bisa kita share kepada teman-teman yang ada di rumah? Kalau training saya tentang service excellence lebih banyak untuk in-house training, jadi bukan untuk publik. Kalau training yang terdekat nanti di bulan Agustus itu kelas registered Logos Facilitator, tapi di Bali, di Denpasar gitu. Saat ini sedang berjalan kelas online untuk registered Logos Facilitator 9 pertemuan. Baru mulai hari ini tanggal 9 Mei sampai 4 Juli. 9 sesi. Logos berbicara tentang apa, Coach? Logos Facilitator bicara tentang bagaimana coaching, mentoring, effective meeting, counseling, menggunakan satu kartu yang disebut dengan Logos Master Toolkit. Ini sangat powerful sekali dan banyak perusahaan yang terbantu. Karena gini, coaching itu nggak gampang. Kadang kita harus bertanya, bingung tanya apa, ya udah pakai kartu Logos saja,
kartu Logos yang tanya-tanya, ya. Kita yang kasih saran, kasih cerita pengalaman dan lain sebagainya. Kan kalau dalam coaching nggak boleh kan kasih saran, pengalaman. Kalau pakai Logos boleh. Jadi cara gampang aja gitu. Yang nanya-nanya kartu, kita fasilitator. Wah, Seperti itu. menarik ini. Termasuk untuk service excellence juga pakai Logos. Bisa pakai Logos juga ya? Wah, bisa, sangat menarik. Kartunya masih ada, Coach? Masih ya? Masih tersedia. Wah, nanti bagi teman-teman yang ingin mempermudah proses coaching Anda ataupun ingin mendalami lebih dalam tentang bagaimanakah servis melalui coaching ataupun ingin menjadi seorang praktisi coach, Anda bisa salah satunya itu tools dari Logos. Dan jujur, saya sudah memilikinya dan saya sudah coba pakai, Coach, dan itu benar-benar powerful sekali, Coach. Saya benar-benar thank you. Ya, dan mereka merasa, wow, kok bisa begini ya, sampai mereka pun terkagum-kagum dengan kartu itu. Saya pun juga ya bangga sekali bisa belajar langsung dari Coach Chia ini, ya, dan banyak terima kasih. Mempermudah saya metode coaching dengan sesederhana mungkin, tapi efeknya powerful, ya. Jadi bagi Anda yang ingin mempelajari lebih dalam tentang Logos, Anda boleh hubungin kemana nih, Coach Chia, kalau ingin tanya-tanya tentang Logos, mungkin mereka penasaran. Oke, ke WhatsApp saya di 0819 2490 369. Atau via Instagram saya, DM saya saja, nanti saya akan ada tim sales kami yang akan menghubungi. Chia Irawan Official, Coach ya? Ya, Chia Irawan _official. Oke, nanti teman-teman boleh hubungin ke nomor Coach Chia via WA-nya, kemudian di IG Chia Irawan Official, teman-teman boleh DM, boleh chat, tanya seputar lebih lanjut tentang tools Logos itu, dan saya benar-benar recommended. Mungkin Coach boleh bantu untuk closing statement di akhir, sesuai dengan tema kita hari ini, Service with Heart. Ya, baik, teman-teman semua, melayani itu tidak mudah. Melayani itu butuh hati. Hati bicara tentang ketulusan, hati bicara tentang kerelaan untuk menolong orang lain sukses. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup hidup sendirian. Semuanya harus saling tolong-menolong. Ketika kita lahir, ada dokter atau bidan yang menolong kita. Ketika kita kanak-kanak, di taman kanak-kanak, ada guru yang menolong kita. Ketika kita sekolah, ada guru yang menolong kita, ada dosen yang menolong kita di bangku kuliah. Saat kita bekerja, ada leader yang menolong, ada customer yang menolong membeli produk-produk kita. Semuanya serba tolong-menolong. Siapa yang akan mendapatkan manfaat lebih banyak? Ialah orang yang menolong lebih banyak. Mereka yang menolong lebih banyak akan mendapatkan berkat lebih banyak. Sehingga benarlah bahwa barang siapa individu atau organisasi yang ingin menjadi unggul, ingin menjadi yang paling hebat, dia harus yang paling hebat dalam melayani customer-nya. Mungkin itu sedikit closing statement dari saya. Semoga bermanfaat sesi live malam hari ini. Dan kalau ada dari Anda yang ingin mau berdiskusi tentang bisnis Anda, perusahaan Anda, silakan hubungi saya di Instagram saya, @ciairawan_official, atau di WhatsApp saya di 0819 2490 369. Terima kasih. Luar biasa sekali, Coach. Thank you banget di atas kesibukannya, jadwalnya sangat padat, ya. Belum lagi pekerjaannya, belum lagi training-trainingnya, ya. Thank you banget sekali lagi, ya. You're welcome. Dan Lilin Wangiku menambahkan, melayani butuh hati, ketulusan, tolong-menolong, menolong lebih banyak, menjadi berkat lebih banyak. Luar biasa, ya. Thank you sekali lagi semuanya, ya. Dan terakhir dari saya sebagai penutup, sesuai dengan tema kita hari ini, Service with Heart, melayani dengan setulus hati, maka semuanya akan berarti. Dan sekali lagi, thank you atas waktunya, atas semua yang telah hadir hari ini, yang telah meluangin waktunya untuk belajar bersama. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa Anda praktekkan di tempat kerja Anda nantinya.
ataupun di bisnis Anda, sehingga Anda mampu menjadi perusahaan yang jauh lebih baik, lebih berkembang, dan bertumbuh. Fokus kepada service Anda. Sekali lagi thank you, sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa lagi di siaran IG Live saya berikutnya. Thank you Coach Chia atas waktunya. Thank you Pak Ferdi, thank you.